Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my classrooms. Today's topic I'd like to share you about what is present tense, especially for 10th class. And let's talking about present tense, What is present tense? Okay. The first present mean that sekarang, jadi yang sedang terjadi. Apa yang kita lakukan, rutinitas, persyaratannya ya. Tense merupakan bagian dari beberapa tenses atau jenis kalimat yang berdasarkan ada now, ada yesterday, ada next atau tomorrow ya. Jadi waktu tenses ini ada yang sudah lampau, ada yang sedang, ada yang next atau future yang selanjutnya. Nah, untuk yang present ini mengarah ke arah now. Oke, present biasanya digunakan juga untuk rutinitas. Oke, bisa juga digunakan menyebutkan suatu waktu yang biasa dilakukan. Jadi misalkan hari ini, today. Jadi posisi dari tenses ini biasanya untuk mendeskripsikan ya. Jadi ini bisa kita buat sebagai bentuk deskripsi ya. Oke. Nah, ini deskripsi ini. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara membuat kalimat dari present tense itu sendiri? Untuk membuatnya tentu kita harus ada subjek. Apa itu subjek? Subjek ada dalam bahasa Inggris I, you, they, we, she, he, it. Oke, you-nya kita tulis normal aja ya. Nah, untuk I, you, they, we, ini untuk bacanya biar mudah, I, you, they, we, dan ini untuk she, he, it, lebih enak dibaca. Setelah subjek, tentu kita akan ada verb atau kata kerja. Tetapi verbnya di sini gunakan verb pertama. Jadi tidak menggunakan verb yang lain, hanya menggunakan verb pertama. Rumus basicnya cukup dengan subjek ditambahkan verb saja. Oke ya. Nah, saya contohkan untuk subjek dengan verb. I eat. Oke ya. Lalu ada lagi you drink. Ya. Terus apa lagi? They ditambah dengan bring. Terus ada we take. Oke. Nah, ini contohnya lagi. Ada lagi untuk yang kedua. Kenapa saya bagi menjadi dua? Nanti kita akan jabarkan mengapa sampai dibagi menjadi dua. She kita gunakan ditambah read. Oke. He ditambah write ya. Sorry. Dan it ditambah look. Nah, yang membedakan kenapa sampai di garis seperti ini, untuk Ayu Dewi ini tidak usah ditambahkan apa-apa. Tetapi untuk she it kalian wajib menambahkan di sini s atau is, tergantung di akhirnya. Jika berakhiran vokal, maka dia harus ditambahkan is. Kalau berakhiran konsonan, cukup ditambahkan s saja. Saya contohkan ke bagian bawah, yang ini ya. Maka ini menjadi she reads. Oke. Ini juga he writes, yang tadi saya coret. Oke. Yang bawah adalah it looks. Oke. Nah, ini ditambahkan SSS. Ini bunyinya, tadi bunyinya karena ini konsonan maka tetap ditambahkan S ya. Lalu bagaimana yang ditambahkan IS? Contoh yang ditambahkan IS. Kita buat lagi satu batas. Misalkan she go. Nah, ini karena bunyinya berupa bunyi vokal, maka kita ditambahkan IS. She goes ya. Nah, ini untuk pola pertama atau bentuk positif ya. I eat. Nah, setelah ini Pak bisa ditambahkan lagi atau tidak?
Sangat bisa sekali. Jadi setelah verbnya itu boleh kalian tambahkan kata keterangan ataupun objek. Contoh, I eat some food, misalkan ya. You drink a milk. Oke. They bring three books, misalkan ya. Nah, ini we take dan sebagainya. Yang penting boleh bentuknya ini sebagai objek ataupun sebagai keterangan ya. Nah, ini bentuk positifnya. Jadi yang membedakan di bagian she eats itu harus ditambahkan s atau is. Untuk polanya kalian bisa cari sendiri apa saja yang biasanya ditambahkan s dan apa saja yang biasanya ditambahkan is. Oke, next. Selanjutnya untuk bentuk negatif ya. Untuk bentuk negatifnya kita bagi lagi menjadi dua, I, you, they, we. Kita garis lagi, she, he, it. Nah, untuk I, you, they, we itu menggunakan tambahannya don't atau do not. Sedangkan untuk she, it gunakan doesn't. Seperti ini atau does not. Untuk bentuk negatifnya. Barulah di sini ditambahkan verb atau kata kerja. Jadi kalau kalian tadi di sini ada she reads seperti yang di bawah, maka negatifnya menjadi she doesn't read. Read ya, seperti ini. S di sini dihilangkan karena sudah ada di doesn't. Oke. Sudah ada di doesn't. Ini juga sama. She goes. Kalau di negatif, she doesn't go. Kenapa tidak goes? Karena is-nya sudah dipindahkan ke sini. Jadi tidak boleh ada dua kali is. Kalau yang atas gampang. Misalkan tadi I eat some food, maka negatifnya menjadi I don't eat some food. Ya. Nah, ini bentuk negatifnya. Lalu bagaimana bentuk pertanyaannya atau interrogatifnya? Kita halangi lagi. Untuk bentuk pernyataan atau pertanyaan, itu kalimat bantu yang di sini do dan does itu menjadi di depan. Seperti apa? Maka untuk misalkan yang Ayu Dewi lagi, apakah saya makan beberapa makanan? Saya contoh seperti ini, maka nanti menjadi do I eat ya some food? Tanda tanya. Bagaimana untuk yang she eat? Untuk yang she eat karena kita gunakan does. Oke, beda lagi. Does tinggal dipindahkan ke depannya. Does she go to the school misalkan ya. Oke. Nah, seperti itu untuk bentuk pertanyaannya ya. Jadi untuk present tense ini yang menjadi pembeda adalah grup yang pertama dan grup yang kedua. Grup yang pertama tadi tidak menambahkan s ataupun is, sedangkan grup yang kedua itu menambahkan s dan juga is jika di dalam kata kerjanya. Dan dalam bentuk negatif dia menambahkan don't di Ayu Dewi-nya dan menambahkan doesn't di bagian she it-nya. Sedangkan untuk pertanyaan di bagian Ayu Dewi depannya itu do dan di bagian she it depannya adalah does ya. Nah, ini yang bisa disampaikan mengenai pembuatan kalimat dari present tense. Untuk pola sendiri dalam pola kalimat itu kalian boleh menjadi pola subjek ditambah verb ditambah objek atau subjek ditambah verb ditambah komplement atau pelengkap. Subjek ditambah verb ditambah objek ditambah komplement atau pelengkap.
atau cukup subjek ditambah verb saja. Oke ya. Saya contohkan. Untuk pola pertama, kita kasih nama orang Benny. Nih, kita gunakan pola pertama. Benny reads. Oke, karena ini adalah Benny, maka tambahkan S karena Benny bagian dari she it ya. Selanjutnya, Benny reads. Objeknya a book. Oke. Untuk yang SVC, Benny reads in library. Oke. Untuk SVOC-nya, Benny reads a book in library. Oke. Nah, ini kalimat lengkap dari polanya. Nah, si ini adalah komplement atau keterangan, mau keterangan tempat, mau keterangan waktu, misalkan di pagi hari dan lain sebagainya. Dan V ini adalah verb atau kata kerja, O ini adalah objek, S adalah subjek. She, it bisa kamu ganti dengan nama orang, you juga bisa, kalau misalkan they berarti dua orang ya. Nah, ini adalah pola dari present tense yang bisa kamu catat. Sebagai bahan latihan, silahkan kalian membuat sebuah cerita, a story about learning. Oke, story about learning. Cerita mengenai pembelajaran. Kamu boleh yang sedang dilaksanakan sekarang ataupun yang mengarang sebelumnya, tetapi gunakan present. Misalkan I go to school at 7 o'clock. I open my book in the class. Okay. And read some books ya. Nah, kayak gini. Kamu buat cerita dan seperti biasa supaya tugasnya terbaca, kirim ke nomor yang tugas. Ya. Ke sini. Oke, selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.